Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sistem komputer. Ada yang sudah tahu pengertian komputer? Komputer diambil dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Pada sistem komputer ada 3 komponen yang bekerja. Ada hardware, ada software, ada brainware. Mari kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan hardware? Hardware adalah peralatan fisik dari sebuah komputer. Dia bisa dilihat dan dipegang. Screen atau layar, keyboard, mouse, hard disk bisa disebut sebagai hardware. Kalau software, apa ya? Kamu pernah melihat orang bekerja di depan komputer? Ibu pastikan dia sedang menggunakan sistem operasi atau program aplikasi dari software komputer. Mungkin dia sedang mengetik menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel. Kamu suka main game? Nah, pada saat main game, kamu juga berarti telah menggunakan program aplikasi yang merupakan software dari komputer. Kamu pernah mendengar istilah programmer atau operator? Nah, mereka itu brainware. Brainware adalah orang yang bekerja menggunakan komputer sebagai alat bantu. Kalau teller di bank, apa bisa disebut brainware juga? Mari kita kembali ke istilah hardware dan pelajari lebih dalam lagi. Pada slide, kamu bisa lihat bahwa pada hardware, terjadi proses memasukkan data atau input, proses pengolahan data atau processing, dan proses menghasilkan atau output. Misalkan kamu menggunakan sistem operasi Microsoft Excel. Kamu bisa memperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan fungsi sistem operasi Microsoft Excel. Kamu cuma harus memasukkan data atau input data ke dalam komputer. Pekerjaan menghitung jadi lebih mudah, kan? Pengolahan data berupa menghitung merupakan contoh processing pada hardware. Hasil perhitungan yang diperoleh dari fungsi sistem Microsoft Excel itulah yang disebut dengan output. Mari kita pelajari apa saja fungsi software. Software dapat bekerja sebagai sistem operasi dan program aplikasi. Pada sistem operasi, software bekerja mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan hardware. Pada program aplikasi, software menentukan bagaimana sumber dayanya digunakan. Coba kamu perhatikan gambar pada slide. Kamu bisa lihat operator, programmer, atau sistem analis adalah mereka yang bisa disebut dengan brainware. Siapa yang dimaksud dengan sistem analis? Sistem analis adalah orang yang bekerja membentuk sebuah sistem dalam sebuah aplikasi. Siapa yang dimaksud dengan programmer? Kamu pernah dengar istilah coding? Nah, itu adalah salah satu contoh pekerjaan dari seorang programmer. Ada lagi satu istilah yang disebut dengan operator. Siapa ya yang dimaksud dengan operator? Silakan baca pada slide. Setelah mendengar penjelasan Ibu, apakah kamu sudah mendapatkan kesimpulan? Apa yang disebut dengan komputer? Ya, betul. Komputer adalah alat elektronik yang bisa bekerja secara otomatis. Banyak pekerjaan menjadi lebih mudah dengan menggunakan komputer. Jadi semakin semangat belajar komputer, kan? Pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Saya sangat terinspirasi dengan perkataan ini. Belajar itu sepanjang hayat. Ketika seorang guru berhenti belajar, maka sesungguhnya dia tidak layak lagi menjadi seorang guru. Mari kita terus belajar.